Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdapat sistematika usulan penelitian skripsi. Ada kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Di dalam sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu, selain latar belakang masalah, terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang uraian atau teori rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis, kalau ada. Lalu, selain tinjauan pustaka, terdapat metode penelitian. Di dalam metode penelitian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu batasan, konsep, dan definisi operasional variabel. Yang pertama, di sini fungsinya adalah untuk memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini adalah gunanya untuk memberikan penjelasan teknik pengumpulan data seperti apa yang digunakan. Nah, lalu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Di sini, fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Lalu, ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sebelumnya, saya menyinggung untuk sistematika usulan penelitian skripsi ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang sebelumnya saya bahas tentang kuantitatif. Selanjutnya, saat ini saya akan membahas tentang kualitatif. Di dalam sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif terdapat sama halnya seperti kuantitatif, latar belakang masalah, tinjauan pustaka. Berisikan tentang latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, sama seperti halnya untuk yang kuantitatif. Nah, untuk tinjauan pustaka di sini isinya sama seperti sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif yang saya jelaskan. Berisi tentang uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang fokus penelitian hipotesis kalau ada. Nah, untuk kualitatif ini terdapat metode penelitian, sama halnya seperti yang kuantitatif. Nah, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam metode kualitatif ini? Nah, yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Sama halnya seperti yang kuantitatif, untuk memberikan tolak ukur parameter suatu variabel penelitian diukur. Nah, ada teknik pengumpulan data. Sama halnya seperti kuantitatif yang saya jelaskan, fungsinya untuk apa? Sama, untuk memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Nah, untuk yang ketiga, sedikit ada perbedaan dengan si kuantitatif. Untuk kualitatif adalah untuk penetapan responden dan informan penelitian. Untuk apa sih fungsinya di sini? Untuk memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini sama halnya fungsinya yang saya jelaskan di kuantitatif tadi untuk memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat kembali bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya, jenis pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Lalu,
Untuk metodologi penelitian, yaitu ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang akan saya bahas adalah teori hipotesisnya untuk teori, landasan teorinya terlebih dahulu. Nah, di dalam landasan teori, yaitu usahakan pustaka terbaru, relevan, asli dari jurnal ilmiah. Lalu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, lalu ada tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Lalu, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Saya ulangi ya, untuk uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan di dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Saya ulangi, saya garis bawahi untuk tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Nah, manfaat landasan teori ini untuk apa sih? Manfaat landasan teori ini untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan kita teliti. Lalu, untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Lalu, selain itu, untuk memperjelas masalah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, untuk penulisan sumber catatan, format dasarnya yaitu teks, nama, keluarga pengarang, koma, tahun terbitan. Lalu, nama pengarang, teks, tahun terbitan. Berikut contohnya. Untuk landasan teori, grand theory, dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang, dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum dalam kurung Cons dan O'Donnell 2008. Mayangsari dalam kurun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Tolong diperhatikan untuk untuk kursor saya. Maksud untuk penulisan sumber catatan ini di sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Lalu, untuk kerangka konsep. Untuk kerangka konsep di sini, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Kalau saya pribadi menganggapnya sebagai, menurut saya, dugaan sementara. Nah, jenis hipotesis ada 2, tanpa arah dan berarah. Untuk yang tanpa arah, contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Saya ulangi, untuk yang tanpa arah, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Tak berarah artinya itu. Contohnya, tanpa arah berarti tidak berarah. Nah, kalau yang berarah seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Kualitas audit berpengaruh positif pada laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada laporan keuangan. Seperti itu. Diperhatikan tanpa arah dan berarah. Dengan kata-kata itu, kalian di sini teman-teman sekalian mungkin akan mengerti kalau melihat contohnya. Seperti ini. Lalu, untuk hipotesis statistik, berikut tampilannya untuk gambar 4.1 tentang hipotesis statistik. Seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Lalu, dalam statistik dan penelitian terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah kebalikan atau lawannya dari hipotesis nol.
yang bunyinya seperti ini. Adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Untuk hipotesis 0, saya ulangi, adalah tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Untuk alternatif, adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, untuk penelitiannya, hipotesis 0 menyatakan tidak ada. Tidak ada. Contohnya, tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Lalu tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi sampel yang sama. Untuk hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif di sini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh perumusan masalahnya. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Maka rumusan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X adalah sama dengan 800 jam. Contoh lagi. Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Untuk rumusan hipotesisnya adalah produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Saya ulangi, untuk hipotesis deskriptif di sini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan. Tidak membuat perbandingan atau hubungan. Untuk menguji hipotesis deskriptif, kita bisa menggunakan jenis atau tingkatan data ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan menurut interval atau rasio. Untuk jenis data yang digunakan nominal, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ada tes binomial. Tes binomial ini apa sih? Tes binomial ini adalah yang menggantikan tes atau uji statistik T jika asumsi M kecil dan populasi normal sebagai uji T tidak dipenuhi. Lalu untuk jenis tingkatan data, di sini untuk teknik yang digunakan bisa pula C-coordinate satu sampel. C-coordinate satu sampel di sini adalah salah satu jenis komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jika jenis tingkatan data ordinal, maka teknik yang digunakan dalam pengujian adalah run test. Run test di sini apa sih? Run test di sini adalah sebagai bahan dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual dan korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Untuk jenis data yang digunakan menurut interval atau rasio, dan teknik yang digunakan apa sih? T-test satu sampel. T-test satu sampel di sini maksudnya adalah t-test adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean, sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Lalu ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang sama. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya adalah tidak terdapat kualitas audit KAP Big 4 non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Saya ulangi ya, untuk
menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, untuk menguji hipotesis komparatif ini, data yang digunakan ada 3 macam data. Interparatio, nominal, dan ordinal. Menggunakan 2 sampel korelasi independen, komparatif sampel korelasi dan independen. Nah, bisa kita lihat ya bentuk komparasinya di sini. Bisa teman-teman lihat semua. Nah, untuk hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumus masalahnya seperti ini. Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Saya ulangi, hipotesis asosiatif di sini adalah yang menunjukkan tentang hubungan antara dua variabel, suatu pertanyaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk menguji hipotesis asosiatif, menggunakan 3 data, sama seperti tadi, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tetapi teknik yang digunakan sedikit berbeda. Untuk nominal, teknik yang digunakan adalah koefisien kontingensi untuk ordinal, Spearman-Rank, dan Kendall-Tau. Untuk interval dan rasio menggunakan percent product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Nah, yang terakhir akan saya bahas adalah hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan tentang pengaruh dua variabel atau lebih, Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja untuk rumusan masalahnya? Untuk rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Seperti itu, teman-teman. Hipotesis kausal ini sebab akibat. Saya ulangi, untuk hipotesis kausal ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin hari ini sekiranya dari saya cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.